Ya, hari ini 8 Maret 2022, eh, Hari YPK, Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang merupakan tantangan hambatan. Karena itu saya tidak mau juga menyampaikan ucapan selamat merayakan HUT YPK yang ke-60. Saya tidak perlu menyampaikan ucapan selamat. Bahkan juga beri apresiasi atau semacam uh, kesan pesan kemajuan tidak perlu saya menyampaikan, sebab saya mau menyoroti kondisi Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua saat ini. Ya, kita semua tahu bahwa kita sebagian besar berasal dari sekolah-sekolah yayasan, entah itu YPK, YPPGI, terus juga Yayasan Advent, tetapi juga YPPK dari Katolik ya. Kita semua berasal dari sekolah yayasan. Di sana kita dididik, dibina dengan pendidikan yang berkarakter atau pendidikan ya berkarakter Kristus. Kita berapresiasi. Saya sendiri pernah SD YPK Wali di Anggruk, sekarang di Yaukimo, dulu di Wamena. Selanjutnya saya masuk di SMP YPK Hedam Padang Bulan, SMU YPK Diaspora. Jadi saya sebenarnya sudah lalui jenjang pendidikan YPK mulai dari SD, SMP sampai ke SMA. Sebagai alumni, saya seharusnya menyampaikan ucapan selamat dan berapresiasi, tapi sebagai alumni saya tidak mau menyampaikan itu sebab saya melihat kondisi real yang ada saat ini beda dengan masa sending, setelah itu masa transisi, beralihnya Indonesia masuk ke Papua sampai dengan pemerintahan Indonesia di Papua. Lalu tahun 2021 dalam masa otonomi khusus saat ini dan masa depan. Ini beberapa periode yang kita lalui. Ternyata saya melihat ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Di mana YPK masa sending, masa transisi, setelah transisi itu Indonesia masuk ke Papua. Saat itu saya lihat YPK jalan bagus sekali, di mana ada fungsi pengawasan, pengontrolan, dan juga monitoring evaluasi yang dilakukan oleh YPK Pusat melalui PSW yang ada di Kabupaten Kota. Dan ini jalan secara efektif, tepat sasaran, dan juga manajemennya bagus sekali. Tetapi sisi lain juga kami waktu itu melihat bahwa selain juga SDM yang bagus, di mana juga pegawai-pegawai itu diangkat, entah itu cleaning service, bahkan juga guru honorer, bahkan dan juga guru-guru tetap itu diangkat oleh Yayasan Pendidikan Kristen itu sendiri dan menempatkan di seluruh pelosok, entah itu di SD, TK, SD, SMP, dan juga SMU, SMK. Itu luar biasa pada waktu itu. Dan selain SDM juga dia dapat memperhatikan, dia juga melengkapi infrastruktur yang lain seperti bangunan, entah itu sekolah bahkan rumah guru. Selain itu fasilitas daripada sekolah itu seperti perpustakaan, lalu juga meja kursi dan papan tulis, papan nama, dan lain-lain sebagainya. Selain rumah guru juga dilengkapi dengan fasilitas seperti alat penerang, bahkan juga kebutuhan lain. Sehingga pada waktu ini guru-guru juga tetap menetap di daerah, walaupun itu di pulau, di pesisir pantai, di rawa dan pegunungan terpencil jauh di sana, tetapi mereka tetap fokus. Walaupun pada waktu itu aksesnya sulit, komunikasinya sulit, transportasinya sulit, tetapi pada waktu ini mereka tetap setia mengabdi di sana. Itu kita bisa lihat dari beberapa guru, beberapa orang yang betul-betul terpanggil untuk melayani sebagai pegawai dalam Yayasan Pendidikan Kristen. Dan ini luar biasa pada waktu ini, walaupun dengan situasi saat ini kita membandingkan situasi saat itu,
jauh sekali perbedaannya, tetapi mereka tetap tabah, setia, dan menjalankan tugas itu dengan setia, jujur, dan penuh bertanggung jawab. Dan saya melihat pada waktu itu bahwa mereka menerima gaji atau honor di pos atau di mana dia tinggal di situ. Mereka membentuk PSW dan PSW itu melakukan fungsinya, yaitu pengawasan, kunjungan, monitoring, evaluasi. Tetapi juga siapa yang mengajar ya dia dibayar di lapangan. Tetapi juga ada jatah beras, ada ucapan selamat, ada surat, tetapi juga lain-lain. Dan itu betul-betul fungsi itu jalan. Dan akhirnya sekarang hasilnya banyak pejabat Papua yang punya karakter baik, mental baik, moral baik, karena memang pembentukan pendidikan yang berkarakter Kristus bagus sekali pada waktu itu. Kita beri apresiasi untuk masa lalu. Tapi setelah 2001 otonomi khusus, ini yang kacau sekali. Ya, ini kacau sekali. Ini saya beri tema, saya beri satu nama, yaitu YPK sedang mati di tanah Papua. Memang ada tulisan di YPK Pusat di Argapura, di samping Sinode GKI itu YPK bangkit. Saya membantah ini, YPK mati di tanah Papua. Saya membuktikan ini. Pertama, manajemen di dalam YPK sendiri tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak mengangkat yayasan ini seperti visi misi awal mulanya lahir YPK. Manajemen YPK harus diperbaiki. Itu pertama. Mengapa saya katakan bahwa YPK sedang mati? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada fungsi kontrol, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan juga lain-lain oleh YPK pusat, bahkan juga PSW-PSW di daerah. Kalau sudah tidak ada fungsi-fungsi itu, maka ini terjadi proses pembiaran. Sekolah bisa dihapus, sekolah bisa tidak ada, walaupun di sana ada banyak orang. Jadi yang mati ini adalah bukan orangnya, orang masih hidup, tetapi aktivitasnya sudah mati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, infrastruktur yang tadi saya bilang itu, seperti ada rumah guru, ada kursi, meja, papan nama, dan lain-lain. Jangankan di pedalaman dan sisir pantai, pulau-pulau. Ini di kota ini saja. Kalau kita masuk sampai dari danau itu Sentani ke dalam situ, itu tulisan YPK yang ditulis tahun 70-an masih ada sampai hari ini. Ini artinya bahwa tidak ada fungsi pengawasan, monitoring, kontrol dari YPK secara kontinu melalui PSW yang ada, dan manajemen ini kurang baik. Ya, manajemen ini kurang baik. Karena itu Sinode GKI sebenarnya tidak diam diri, tetapi ini bagian ini perlu ditinjau kembali, dievaluasi kembali. Kalau bisa manajemennya diperbaiki. Untuk memperbaiki manajemen itu adalah menempatkan manusia yang tepat, manusia yang baik, supaya dia kerja, melibatkan semua sekolah-sekolah dan orang-orang yang ada, supaya YPK bangkit itu ya harus bangkit. Jangan tulisannya bangkit, tetapi kenyataannya tidur atau mati. Antara tidur dan mati, dua-dua sama saja, tidak jalan. Karena itu mungkin 8 Maret 2022, tepat 60 tahun, banyak orang yang melakukan pesta hari ini. Pasti ada ibadah sebentar, siang atau sore atau malam, ada ucapan di Facebook di mana-mana. Itu silakan saja saudara menyampaikan, karena sebagai alumni, sebagai orang yang pernah dididik di situ. Tetapi saya juga sebagai salah satu alumni, kali ini saya tidak menyampaikan ucapan selamat dan juga apresiasi, tetapi saya menyampaikan tantangan, hambatan, kendala yang ada ini. Semoga Sinode GKI di tanah Papua jangan lepas kontrol, tetapi Sinode GKI di tanah Papua segera melakukan tinjau kembali, evaluasi kembali, lalu melakukan pembenahan. Terutama adalah manajemennya harus diperbaiki. Lalu fungsi-fungsi yang tadi sebut itu, pengawasan, evaluasi, fungsi kontrol, ya fungsi monitoring harus jalan. Lalu PSW-PSW di daerah juga harus melakukan pembinaan lebih lanjut. Dan di daerah ini perlu ada kerjasama. Sampai hari ini saya belum pernah melihat
YPK mengangkat pegawai negeri. Pegawai negeri saat ini kan ambil dari pegawai dari pemerintah. Jadi tidak ada juga sistem kontrak, tidak ada juga sistem perjanjian, tetapi hanya ditempatkan saja di sekolah YPK itu. Nah ini. Bahkan juga ada guru kontrak. Mungkin YPK bisa ambil, sama sekali tidak ada juga. Maaf, mungkin di kota ini ada, tapi di kampung-kampung saya tahu tidak ada. Itu. Jadi kalau dari segi SDM-nya ini gurunya tidak diangkat, honorernya tidak, cleaning service-nya tidak. Wah, kalau begitu bagaimana YPK bangkit? Bagaimana kita berpesta pora dengan ibadah segala macam sedangkan kita tidak kerja? Bahaya sekali. Apalagi setiap minggu kita taruh uang derma ini ada 4%. Dari 40% di jemaat ada 4%. Kalau totalkan berapa? Aduh. Ya ini berapa ratus atau berapa juta yang masuk. Maaf, bukan miliar ya, pasti juta masuk. Pertanyaan saya adalah, ada laporan yang harus masuk di jemaat lagi. Kan di dunia kita kenal sistem yang namanya penerimaan, pengeluaran. Atas penerimaan dan pengeluaran ada laporan. Ada laporan, ada uang. Oh, selama ini saya tidak pernah lihat di jemaat saya, kami biasa memberi 4% itu. Tetapi yang menggunakan tidak melaporkan kepada jemaat. Ini sama saja dan dia hanya menerima saja. Kapan kita menerima laporan? Ini kalau seperti ini, dunia ini kita kenal. Kalau tidak ada laporan, tidak ada uang. Jadi, ya ini yang saya maksud dengan tadi, manajemennya kurang baik. Saya mau bilang bahwa setiap jemaat harus ada laporan baru kita menyetor. Tapi itu kan hak jemaat. Toh, pasti jemaat-jemaat Bapak Ibu sidang memutuskan, jadi ya silakan setor ke sana. Tapi itu sudah kondisi yang ada. Yang saya amati, yang saya lihat, mulai dari pesisir pantai, pulau-pulau, rawa, sampai ke pegunungan dan pedalaman terpencil, YPK sedang mati di tanah Papua. Walaupun ada tulisan itu, slogan atau moto itu, YPK bangkit di tanah Papua, saya membantah dan saya sampaikan, YPK sedang mati di tanah Papua. Nah ini di dalam tahun 60 tahun ini. Kalau ke depan seperti apa, saya tidak tahu, tergantung kepada Sinode GKI di tanah Papua, harus melakukan pembenahan, maka YPK pasti jaya, YPK pasti bangkit, dan YPK tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak berdiri di kaki orang lain, di tangan orang lain. Demikian tantangan, hambatan, masalah yang ada khusus untuk pendidikan Yayasan Pendidikan Kristen di tanah Papua. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan masukan, evaluasi, dan juga bisa lakukan pembenahan lebih lanjut. Saya Nathan Pahabol, anggota DPR Provinsi Papua, alumni YPK, SD, SMP, SMA. Karena itu saya pantas dan layak menyampaikan tantangan, masalah, hambatan yang ada ini sebagai masukan untuk dapat diperbaiki dan diperhatikan. Sekian dan terima kasih.